Selain pagi hari, sore hari itu waktu yang tepat untuk kita nyiram tanaman. Kenapa? Karena matahari tidak begitu terlalu panas. Kalau kamu nih nyiram tanaman di siang hari, di mana panas matahari itu lagi terik-teriknya, itu akan menyebabkan air lebih cepat menguap dan tanaman akan kehilangan air di malam hari. Nah, ngomong tentang nyiram tanaman, kamu lebih suka nyiram tanaman pakai apa? Kalau aku sih pakai selang ya, karena kita tidak perlu begitu banyak jalan jauh untuk menyiram tanaman. Iya, kalau misalkannya tanamannya nggak padat atau tidak banyak tanaman. Kalau banyak tanaman kan bakal terinjak-injak dan membuat tanaman akan lebih cepat mati. Kalian tahu nggak sih salah satu bentuk dari kita menyiram tanaman itu termasuk ke dalam salah satu pengaplikasian fluida dinamis. Kalian tahu fluida dinamis itu apa? Kalau nggak tahu, sini aku kasih tahu. Nah, aku akan ngejelasin fluida dinamis itu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya pada hari ini? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Nah, sesuai dengan video sebelumnya, aku akan menjelaskan tentang materi fluida dinamis. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Fluida dinamis adalah fluida yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan konstan. Dan kata lain, alirannya juga tidak mengalami perubahan pada waktu. Selain itu, alirannya juga tidak mengalami turbulensi. Supaya makin jelas, yuk kita pahamin ciri-cirinya. Ya, sekarang aku bakal kasih kalian apa itu ciri-ciri dari fluida dinamis. Yang pertama, itu tidak mengalami gesekan. Jadi, saat mengalir, gesekan antara fluida dan dinding itu bisa diabaikan atau tidak dihitung. Yang kedua, itu ada garis arus atau streamline. Artinya alirannya mengikuti lintasan yang ada, jadi tidak mengalami turbulensi. Yang ketiga, itu ada tunak atau steady. Artinya kecepatan fluida pada setiap waktu itu dapat berubah-ubah tergantung pada waktu. Yang keempat, itu tidak termampatkan atau incompressible, yang artinya fluida ideal memiliki massa jenis yang selalu konstan sepanjang alirannya pada setiap waktu. Nah, kalau yang aku sebutkan ciri-cirinya ini, kalian kebayang gak sih apa contoh dari fluida dinamis? Kalau kalian nanya nih, apa ombak termasuk dari contoh fluida dinamis? Kalau misalnya dipikir-pikir, tidak ya, karena ombak laut itu memungkinkan terjadinya turbulensi. Contoh fluida dinamis dan kehidupan sehari salah satunya yang sudah aku sebutkan di awal, yaitu adalah aliran air selang atau pipa. Nah, makanya aku kasih gambar ke kalian saat kita menyiram tanaman di halaman belakang rumah. Sampai sini kebayang gak nih? Lalu apa sih perbedaan antara fluida dinamis dan fluida statis? Fluida dinamis sudah jelas ya, kondisinya bergerak tetapi alirannya tetap konstan. Sedangkan kalau fluida statis yaitu tidak bergerak atau diam. Untuk contohnya sudah aku sebutkan yang fluida dinamis tadi. Nah, kalau untuk statis itu contohnya misalnya kita air minum itu dengan menggunakan sedotan. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh dari fluida statis. Untuk rumus yang pertama ada rumus debit fluida. Sebelum kita ngebahas hukum kontinuitas, kamu perlu mengetahui dulu pengertian dari debit. Apa itu debit? Debit merupakan volume fluida pada satuan waktu. Tapi kita masih kesulitan dalam menghitung volume fluida. Coba deh kamu perhatikan ilustrasi aliran fluida pada tabung berikut. Karena bentuk tabung berbentuk silinder, maka kita akan menggunakan
rumus luas penampang silinder, dan kecepatan aliran fluida yang melaluinya. Sehingga rumus dari debit menjadi seperti ini. Yang kedua ada rumus persamaan kontinuitas. Nah, kalau kalian nanya apa sih perbedaan dari debit dan kontinuitas? Jadi, debit fluida di titik mana saja akan selalu sama, walaupun pipa dari ujung ke ujungnya memiliki ukuran yang berbeda. Katakanlah semakin menyempit, maka debit fluidanya akan tetap sama, seperti contoh yang ada di gambar. Nah, kalian juga harus ingat aturan dari kontinuitas, yaitu jika ada dua penampang memiliki ukuran yang berbeda, besar atau kecil, maka penampang yang besar akan memiliki volume yang kecil, sedangkan penampang yang kecil akan memiliki volume yang besar. Untuk rumus yang ketiga, yaitu rumus persamaan Bernoulli. Nah, di rumus ini tuh ada hubungannya sama usaha dan energi, yaitu energi kinetik dan potensial. Kalian masih ingat nggak nih rumus dari kinetik dan potensial? Kalau kalian masih nggak ingat, aku bakal kasih tahu. Yaitu untuk rumus kinetik 1/2 mv kuadrat dan energi potensial m kali g kali h. Jadi itu dari rumus energi potensial dan energi kinetik. Nah, sehingga dari itu tuh berpengaruh terhadap energi mekaniknya. Untuk rumusnya ada di gambar sini ya. Untuk soal yang pertama, sebuah rumah mempunyai saluran insulasi air seperti gambar berikut. Pipa yang digunakan mempunyai ukuran sama sebesar 12 cm kuadrat. Jika laju aliran air yang keluar pada pipa A sebesar 3 meter per second, volume air yang keluar pada pipa B tiap detik sebesar A 0,6 liter, B 1,2 liter, C 2,4 liter, D 3,6 liter, E 4,8 liter. Untuk pembahasannya, A sama dengan 12 cm kuadrat, FA sama dengan 3 meter per second, H sama dengan 80 cm, dijadikan ke meter jadinya 0,8 meter. Yang ditanya Q pada pipa B. Jadi kita masukkan rumus V keluar sama dengan akar 2 kali G kali H sama dengan akar 2 kali 10 kali 0,8. Jadi akar 16. Dari akar 16 tuh 4. Lalu kita masukkan lagi rumus dari debit, yaitu Q sama dengan A kali V menjadi 12 kali 10 pangkat 4 min 4 dikali 4 sama dengan 48 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik per second. Jadi hasilnya 4,8 liter. Jadi pilihan yang benar adalah E. Mudah bukan? Perhatikan susunan pipa di bawah ini. Ketiga pipa tersebut mempunyai perbandingan luas penampang 2:1:5. Air pertama kali mengalir melalui pipa pertama dengan tekanan 17 Pascal dan kelajuan aliran air 2 meter per second. Tekanan air yang melewati pipa ketiga sebesar A 6000 Pascal, B 13000 Pascal, C 19000 Pascal, D 33600 Pascal, E 34320 Pascal. Yang diketahui A123 sama dengan 2:1:5, PA-nya sama dengan 17 Pascal, V3-nya 4/5, FA-nya 2 meter per second. Yang ditanya adalah P3. Jadi kita masukkan P1 ditambah 1/2 rho F1 angkat 2 ditambah rho kali G kali H1 sama dengan P3 ditambah 1/2 rho V3 pangkat 2 ditambah rho kali G kali H2. Jadi 17.000 ditambah 1/2 dikali 1000 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1000 dikali 10 kali 0 sama dengan P3 sama dengan 1/2 dikali 1000 dikali 4 pangkat 2/5 ditambah 1000 dikali 10 min 1,5. Jadinya 17.000 ditambah 2000 sama dengan P3 ditambah 8.000 per 25 dikurang min 15.000 sama dengan 19.000 sama dengan P3 ditambah 320 tambah 15.000
Nah, jadinya 34.000 dikurang 320 sama dengan P3. Nah, jadi P3 itu sama dengan 33.680 Pascal. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Gimana? Masih mudah bukan? Mari kita lanjut ke soal nomor 3. Mengalir melewati sebuah pipa venturimeter tanpa manometer. Luas penampang pertama dan kedua berturut-turut 20 cm kuadrat dan 12 cm kuadrat. Jika perbedaan ketinggian permukaan air 80 cm, kecepatan fluida yang memasuki pipa venturimeter tersebut adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi A 2 meter per second, B 2,5 meter per second, C 3 meter per second, D 3,5 meter per second, E 4 meter per second. Jadi yang diketahui A1 sama dengan 20 cm per second kuadrat, A2 sama dengan 12 cm per second kuadrat, H sama dengan 80 cm menjadi 0,8 meter. Yang ditanya adalah V. Jadi jawabannya V sama dengan akar 2GH per A1 di per A2 pangkat 2 min 1. Ini sama dengan akar 2 dikali 10 kali 0,8 sama dengan 20 per 12 ini tuh 2 min 1. Jadi 3 meter per seka. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Gimana, kalian udah ngerti belum nih? Kalau gitu kita lanjutkan bagian nomor 4. Udara mengalir secara horizontal melewati sayap pesawat dengan laju sebesar 250 meter per second di permukaan bawah sayap dan 200 meter per second di permukaan atas sayap. Jika massa pesawat 165 ton sehingga resultan gaya pada pesawat 8,25 N, luas permukaan sayap adalah rho sama dengan rho udara sama dengan 1,29 kg meter kubik, A 150,21 meter kuadrat, B 200,37 meter kuadrat, C 350,47 meter kuadrat, D 453,27 meter kuadrat, E 552,97 meter kuadrat. Diketahui F1 sama dengan 250 meter per second, F2 sama dengan 200 meter per second, M-nya sama dengan 1,65 kali 10 pangkat 5, F sama dengan 8.025.000 N, Rho-nya sama dengan 1,29 kg meter per meter kubik. Yang ditanya itu adalah A. Jadi jawabannya F sama dengan 1/2 Rho di buka kurung F1 pangkat 2 dikurang F2 pangkat 2 tutup kurung A. Jadi 8.025.000 sama dengan 1/2 dikali 1,29, 250 pangkat 2 dikurang 200 pangkat 2 A. 8.025.000 itu sama dengan 14.512,5 A. Jadi A-nya itu sama dengan 8.025.000 per 14.512,5 tuh. Jadi A-nya itu dari pembagian itu 552,97 meter kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah tangki penampungan air berbentuk tabung yang berdiameter 0,8 meter dan memiliki kapasitas volume sebesar 240 liter terisi penuh. Di dinding tangki terdapat lubang kebocoran sehingga air keluar dari lubang kebocoran tanpa menyentuh tanah selama 0,2/6 second. Jarak terjauh yang dicapai oleh aliran air tersebut adalah A 40 cm, B 60 cm, C 80 cm, D 100 cm, E 120 cm. Yang diketahui V sama dengan 240 ml, T sama dengan 0,2/6 second, D 0,8 meter. Yang tanya X terjauh. Jadi jawabannya H1 sama dengan 1/2 GT2 pangkat 2 maksudnya, dan 1/2 tuh dikali 10 kali 0,26 akar 6 pangkat 2, jadi 1,2 meter. Kita masukin V sama dengan A kali H. 0,24 V sama dengan V titik 0,4 pangkat 2 dikali H. Jadi H nya itu sama dengan 1,5 meter.
Jadi H2-nya itu sama dengan dikurang H1. Jadi 1,5 dikurang 1,2. Jadi hasilnya 0,3. Jadi X sama dengan 2 akar H1 dikali H2. Jadi 2 akar 1,2 dikali 0,3. Jadi hasilnya 1,2 meter. Yang kalau dijadiin cm jadi 120. Jadi jawaban yang benar adalah E. Jadi kita lanjut ke bagian nomor 6. Sebuah venturimeter dengan manometer menggunakan traksa memiliki massa jenis 13.600 kg per meter kubik. Saat air dilewatkan pada venturimeter tersebut, manometer mengalami perbedaan ketinggian sebesar 24 cm. Venturimeter tersebut menggunakan dua pipa dengan perbandingan luas penampang 4:1. Kelajuan aliran air pada pipa besar adalah G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi pilihan A 1 meter per second, B 1,7 meter per second, C 2 meter per second, D 2,5 meter per second, E 3 meter per second. Jadi kita urutin dulu. Yang diketahui itu rho sama dengan 13.600 kg per meter kubik, hanya sama dengan 24 cm sama dengan 2,4 meter. A1 banding A2 tuh sama dengan 4:1. Nah, habis itu yang ditanya adalah kelajuan aliran air pada pipa besar. Jadi V sama dengan akar 2GH per A1 per A2 pangkat 2 min 1. Jadi sama dengan 2 kali 10 kali 2,4 per 4 per 1, 2 min 1. Jadi 0,7 meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah B. 7. Soalnya adalah shower mempunyai 500 lubang dengan ukuran diameter lubang yang sama, yaitu 1 mm. Air keluar dari lubang dengan kelajuan 5 L per second. Tentukan kecepatan air yang keluar dari masing-masing lubang shower. Itu A 5 meter per second, B 10 meter per second, C 15 meter per second, D 20 meter per second, E 25 meter per second. Yang diketahui Q masuk itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. N sama dengan 500 lubang. Ini R-nya sama dengan 10 pangkat min 3. Yang ditanya adalah V lubang. Jadi jawabannya Q masuk sama dengan 500 Q lubang. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 500 A lubang dikali V lubang. Jadi V lubangnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 per 500 V 5 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 sama dengan 1 kali 10 min 3 per 100 V 10 pangkat min 6. Jadi hasilnya itu 10 meter per second. Jawaban yang paling benar adalah B. Lanjut kita masuk ke soal nomor 8. Berdasarkan gambar tentukanlah V3. A 1,25 meter per second, B 1,52 meter per second, C 2,15 meter per second, D 2,51 meter per second, E 5,12 meter per second. Yang diketahui D1 sama dengan 0,04 meter, D2 sama dengan 0,03 meter, D3 sama dengan 0,05 meter, V1 sama 8 meter per second, F2 sama dengan 10 meter per second. Yang ditanya sama V3, jadi jawabannya tuh Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3, jadinya D1 pangkat 2 V1 dengan D2 pangkat 2 V2 ditambah D3 pangkat 2 V3. Jadi V3 itu sama dengan D1 pangkat 2 V1 ditambah D2 pangkat 2 V2 per D3. Jadi V3 itu sama dengan 4 pangkat 2 8 dikurang 3 pangkat 2 10. Jadi per 5 pangkat 2. Jadi hasilnya 128 dikurang 90 per 25.
jadi sama dengan 1,52 meter per second. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Lanjut ke bagian nomor 9. Sebuah lubang kebocoran oli memiliki jarak 20 cm dari permukaan tanah. Berapa waktu yang dibutuhkan oli untuk memancur dari lubang ke tanah? A. 0,1 second, B. 0,2 second, C. 0,3 second, D. 0,4 second, E. 0,5 second. Jadi ini kita itu adalah H sama dengan 20 cm, yang ditanya itu T. Jadi jawabannya itu H sama dengan 1/2 G T2 pangkat 2 maksudnya. Jadi T-nya itu pangkat 2 sama dengan 2H per G. Jadi T sama dengan akar 2H per G sama dengan akar 0,4 per 10. Jadi jawabannya adalah 0,2 second. Jadi yang benar itu jawabannya adalah B. Lanjut ke bagian nomor 10. Cairan mengalir melewati pipa berdiameter 5 cm pada kelajuan 4 meter per second. Aliran tersebut mengalir ke bagian pipa yang mengalami perubahan diameter, sehingga kecepatannya berubah menjadi 10 meter per second. Berapakah diameter bagian pipa tersebut? A. 0,1 cm, B. 1,0 cm, C. 10 cm, D. 1 meter, E. 10 meter. Jadi yang diketahui D1 sama dengan 0,05 meter, F1 sama dengan 4 meter per second, V2 sama dengan 1 meter per second. Yang ditanya adalah D2. Jadi jawabannya D2 pangkat 2 sama dengan D1 pangkat 2 V1 per V2. Jadi sama dengan 0,0024 dikali 4 per 1. Jadi hasilnya 0,01. Nah, jadi dari D2 itu 0,1 meter itu dijadiin cm, jadi 10 cm. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 11, pertanyaannya, luas total penampang sayap sebuah pesawat terbang adalah 200 meter kuadrat. Perbandingan kecepatan aliran udara di bawah sayap dan atas sayap adalah 2:3. Jika kecepatan aliran di bawah sayap 300 meter per second dan massa jenis di udara 1,2 kg per meter kubik, gaya angkat sayap pesawat terbang sebesar A. 6,4 mN, B. 10,5 mN, C. 12 mN, D. 12,8 mN, E. 13,5 mN. Yang diketahui A sama dengan 200 meter kuadrat, V1 per V2 sama dengan 2/3, V1 sama dengan 300 meter per second, ρ-nya sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Dan ditanya adalah F. Jadi kita cari F2-nya dulu. Itu F1 per F2 sama 2/3. 300 per F2 sama dengan 2/3 sama dengan 450. 1/2 dikali 1,2 dikali 200 sama dengan 450 pangkat 2 min 300 pangkat 2. Jadi 120 dikali 112.500, jadi sama dengan 13.005.000. Jadi kalau misalnya dikecilin jadi 13,5 mN. Jadi pilihan yang benar adalah E. Nomor 12, terdapat pipa dengan bentuk seperti pada gambar. Jika luas penampang besar 5 meter per second kuadrat, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter per second kuadrat, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per second, maka kecepatan aliran fluida pada pipa dengan penampang kecil adalah A. 37,5 meter per second, B. 47,5 meter per second, C. 57,5 meter per second, D. 67,5 meter per second, E. 77,5 meter per second. Jadi jawabannya pertama diketahui A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 2, F1 sama dengan 15. Yang ditanya adalah V2. Jadi jawabannya itu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jadi 5 kali 15 sama dengan 2 dikali V2. Jadi V2 sama dengan 37,5 meter per second. Jadi pilihan yang benar adalah A. Nomor 13, sebuah alat penyemprot anti nyamuk digunakan membasmi nyamuk di sebuah lingkungan perumahan
Alat penyemprot tersebut mempunyai diameter D1 dan D2 berturut-turut 9 cm dan 3 cm. Jika laju pada penampang D2 36 meter per second, laju pada penampang D1 adalah A 2 meter per second, B 3 meter per second, C 4 meter per second, D 5 meter per second, E 6 meter per second. Dan diketahui itu D1 sama dengan 9 cm, D2 3 cm, V2 sama dengan 36 meter per second. Yang ditanya adalah V1, jadi jawabannya itu V1 per V2 sama dengan D2 per D1 pangkat 2. V1 sama dengan 36 sama dengan 3 per 9 pangkat 2. V1 jadi sama dengan 4. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 14, pada tabung pivot berisi air sama dengan 1000 kg meter kubik menunjukkan perbedaan ketinggian pada kedua kaki tabung sebesar 1 cm. Berapakah kecepatan udara yang diukur? Rho udara sama dengan 1,25 kg per meter kubik. Jadi A 11,56 meter per second, B 15,16 meter per second, C 16,51 meter per second, D 11,65 meter per second, E 15 per 61 meter per second. Jadi ini kita itu rho air sama dengan 1000 kg meter per meter kubik, rho udara sama dengan 1,25 kg per meter kubik, H sama dengan 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Jadi yang ditanya tuh V nya. Nah, jadi jawabannya tuh V sama dengan akar 2 rho air GH per rho. Jadi sama dengan 11,56 meter per second. Jadi jawaban yang benar adalah A. Wadah air berbentuk tabung diisi air. Di wadah tersebut terdapat lubang dengan tinggi 0,2 meter. Jika kecepatan air yang mengalir dari lubang 6 meter per second, tinggi air dalam wadah adalah A 1 meter, B 2 meter, C 3 meter, D 4 meter, E 5 meter. Yang diketahui V sama dengan 6 meter per second, tinggi lubang sama dengan 0,2 meter. Yang ditanya tinggi air dalam wadah. Jadi jawabannya V pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H, 36 sama dengan 2 kali 10 kali H, jadinya 36 sama dengan 20 kali H. Jadi hanya itu sama dengan 36 per 20, hasilnya 1,8. Jadi H sama dengan 1,8 ditambah 0,2 jadinya 2 meter. Jadi pilihan yang benar adalah B. Nomor 16, perhatikan susunan pipa di bawah ini. Air dipompa dari kompresor memasuki pipa A. Pernyataan berikut yang sesuai dengan susunan pipa di atas adalah A. Debit air yang keluar dari pipa A lebih besar daripada debit air yang keluar dari pipa C. B. Debit air yang keluar dari pipa B lebih kecil daripada debit air yang keluar dari pipa C. C. Volume air yang keluar dari setiap 1 menit dari semua pipa jumlahnya sama banyak. D. Volume air yang keluar dari pipa A setiap 1 menit lebih banyak dari volume air yang keluar dari pipa C. E. Volume air yang keluar dari pipa C setiap 1 menit lebih banyak dari volume air yang keluar dari pipa A. Nah, jadi jawabannya itu volume air yang keluar dari setiap 1 menit pipa jumlahnya itu sama banyak. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ini mempunyai 4 buah selang A, B, C, dan D dengan ukuran diameter berturut-turut 3 cm, 2 cm, 1 cm, dan 4 cm. Keempat selang tersebut akan disusun menjadi satu agar air yang keluar dari selang terakhir menghasilkan laju aliran terbesar. Susunan selang berikut yang benar adalah A, A, B, C, D, B, A, B, D, C, 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 B, A, D, D, C, D, A, B, E, D, A, B, C. Jadi karena yang ditanya itu laju aliran terbesar, jadi sudah pasti dipastikan aliran terbesar itu, maka selangnya itu akan diameternya itu bakal mengecil. Jadi jawaban yang benar itu adalah E. Nomor 18,
Memasuki musim penghujan, debit air yang keluar dari tanggul di Sungai Y mengalami peningkatan 4 kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu, warga diminta waspada untuk menjauhi area sekitar tanggul. Jika laju aliran sungai sebesar V, laju aliran sungai sebelum tanggul mengalami kenaikan debit sebesar A V pangkat 2, B V per 2, C V, D 2 V, E 4 V. Jadi jawaban yang benar itu adalah V ya. Jadi menyambung tiga sedotan A, B, dan C yang berbeda jari-jari yaitu 2 mm, 3 mm, dan 4 mm untuk minum dari botol yang mengalami kelajuan terbesar ketika melewati sedotan adalah A, B, D. Yang dekat dengan mulut, E yang diletakkan masuk ke minuman. Jawabannya adalah A karena 2 mm termasuk kelajuan paling terbesar karena dia sedotannya itu kecil. Tersebut adalah susunan pipa dilihat dari atas. Makin ke kanan ukuran pipa makin mengecil karena alasan tertentu. Pipa D dipotong dan bekas potongan pipa tersebut disumbat dengan karet. Jika pipa A disambungkan dengan keran air dan diketahui kelajuan aliran air pada pipa A sebesar 5 meter per second, pernyataan berikut yang benar berdasarkan ilustrasi adalah A. Pipa A memiliki tekanan air paling kecil, B. Pipa D, E, F, dan G memiliki tekanan air yang paling besar, C. Debit air pada pipa L lebih kecil dari debit air pada pipa F, D. Debit air pada pipa L lebih besar dari debit air pada pipa A, E. Debit air pada pipa E sama dengan debit air pada pipa C. Jawabannya yang benar adalah E karena debit air pada pipa E sama dengan debit air pada pipa C. 21. Wadah berbentuk tabung diberi 3 lubang dengan ketinggian yang berbeda A, B, dan C. Seperti pada gambar di samping. Perbandingan luas penampangan lubang A, B, dan C adalah 1:2:3. Pernyataan berikut yang benar ketika wadah diisi air sampai penuh adalah A. Debit air yang keluar pada masing-masing lubang sama besar, B. Debit air terbesar pada lubang C, C. Debit air terbesar pada lubang A, D. Jarak pancuran air terjatuh pada lubang A, E. Jarak pancuran ketiganya adalah sama. Jawaban yang tepat adalah D karena jarak pancuran air terjauh pada lubang A. Nomor 22. Salah satu syarat agar pesawat dapat landing adalah A. Berat pesawat lebih kecil dari gaya angkat pesawat, B. Kecepatan aliran udara pada sayap atas lebih besar dari kecepatan aliran udara pada sayap bawah, C. Tekanan udara pada bagian bawah lebih besar daripada tekanan udara pada bagian atas, D. Kecepatan aliran udara pada sayap atas lebih kecil dari kecepatan aliran udara pada sayap bawah, D. Garis arus sisi sayap atas lebih rapat daripada garis arus sisi sayap bawah. Jadi jawabannya yang tepat adalah D karena syarat pesawat agar bisa terbang adalah V atas lebih besar dari V bawah, P bawah lebih besar dari P atas. Berarti untuk landing berlaku sebaliknya. Untuk nomor 23, perhatikan 3 buah bendungan di bawah ini. Ketiga bendungan mempunyai sumber dengan kecepatan dan luas sungai yang sama. Kemudian melebar di bendungan A sama lebar di bendungan B dan mengecil di bendungan C. Bendungan itu ditutup dengan pintu air yang mempunyai ukuran lubang pipa dan ketinggian bendungan yang sama. Peristiwa berikut ini yang benar akan terjadi pada ketiga bendungan tersebut adalah A. Debit air terbesar ada pada bendungan A, B. Debit air ketiga bendungan sama besar, C. Debit air terkecil A pada bendungan A, D. Pancaran pada bendungan A adalah pancaran dengan jarak terjauh, E. Air yang keluar dari bendungan B lebih cepat dari air yang keluar dari bendungan A. Untuk jawabannya, debit air ketiga bendungan sama besar karena debit masuk sama dengan debit keluar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Satu syarat agar terjadinya gaya
angkat pesawat terbang adalah A. Kecepatan aliran sisi sayap atas lebih kecil daripada kecepatan aliran sisi sayap bawah. B. Garis arus sisi sayap atas lebih renggang daripada garis arus sisi sayap bawah. C. Penampang sayap bawah lebih mendatar daripada menampang sayap atas. D. Berat pesawat terbang lebih besar daripada gaya angkat pesawat terbang. E. Tekanan bagian atas lebih besar daripada tekanan bagian bawah. Jawabannya, karena syarat pesawat agar bisa terbang adalah V atas lebih besar dari V bawah, P bawah lebih besar dari P atas. Jadi pilihan yang benar adalah C. Sebuah gelas plastik dengan tinggi 10 cm berbentuk silinder mula-mula mempunyai lubang tepat 2 cm dari dasar gelas. Ketika gelas diisi air sampai penuh, air memancar dari lubang sejauh X. Kemudian ditambahkan lubang dengan ukuran luas penampang yang sama di bagian belakang lubang sebelumnya, atau ketinggian lubang sama. Setelah itu air diisi kembali sampai penuh. Hal ini akan berimbas pada A. Total debit air yang keluar dari gelas. B. Kelajuan air pada lubang pertama. C. Waktu pancaran air lubang pertama. D. Jarak pancuran air pada lubang. E. Debit air yang keluar pada lubang pertama. Jawabannya, waktu pancaran air lubang pertama akan lebih cepat. Jadi pilihan yang benar adalah C. Kesimpulannya, filler dinamis dapat kita jumpai dalam kegiatan kita dalam sehari-hari. Misalkannya menyiram tanaman atau aliran dalam pipa, ataupun saat kita melihat pesawat yang akan terbang. Setelah kita mempelajari dan membahas soal, ternyata fisika itu sangat mudah ya teman-teman. Asalkan kita giat untuk belajar, kita pasti akan bisa. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.